Kelompok Steady Captain. PT Canggih Komputer adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan spare part komputer. Berikut ini adalah data keuangan pada kegiatan usaha tahun 2013. Penerimaan bruto 70 miliar. Persediaan per 1 Januari 2012 15 miliar. Persediaan per 31 Desember 2012 12 miliar 500 juta. Pembelian selama tahun 2012 20 miliar dan biaya administrasi dan operasional 750 juta. Di luar kegiatan usahanya, PT Canggih Komputer memperoleh penghasilan dari penyewaan mesin milik perusahaan sebesar 50 juta. Hitunglah beberapa besarnya pajak penghasilan terutang jika masih terdapat sisa kerugian tahun 2009 senilai 200 juta. Ini kita akan menghitung PPh terutang WP Badan. Peredaran usaha 70 miliar. Harga pokok penjualan 22 miliar 500 terdapat dari persediaan per 1 Januari 2012 dikurangkan dengan persediaan per 31 Desember yaitu 15 miliar dikurang dengan 12 miliar 500 dan ditambah dengan pembelian selama tahun 2012 yaitu 20 miliar, dapatlah hasilnya 22 miliar 500. Maka, untuk mendapatkan penghasilan bruto, peredaran usaha dengan harga pokok penjualan yaitu dikurang, maka dapatlah hasilnya 47 miliar 500. Di sini kita akan menghitung biaya yang dikenakan, yaitu biaya operasi dan administrasi 750 juta. Maka, untuk mendapatkan penghasilan neto usaha, penghasilan bruto dikurang dengan biaya operasi dan administrasi 47 miliar 500 dikurang dengan 750 juta, maka dapatlah hasil neto usaha 46 miliar 750 juta. Penghasilan lainnya 50 juta ini terdapat dari penyewaan mesin, makalah dapat 50 juta. Penghasilan neto dalam negeri, maka penghasilan neto usaha ditambah dengan penghasilan lain-lainnya yaitu dapatlah penghasilan neto dalam negeri 46 miliar 800 juta. Penghasilan neto luar negeri di sini tidak ada, maka diberi nilai 0. Maka menghasilkan penghasilan neto di sini penghasilan neto dalam negeri ditambah dengan penghasilan neto luar negeri dapatlah penghasilan neto 46 miliar 800 juta. Kompensasi kerugian maksimal 5 tahun 200 juta. Makalah PKP-nya Benko adalah seorang pegawai di perusahaan PT Asep berstatus kawin dan tidak ada tanggungan. Ia memperoleh gaji sebulan 4 juta, tunjangan transport 500.000, tunjangan makan 750.000. PT Asep mengikuti program jam sostek di mana premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,4% dari gaji, dan juga setiap bulannya menanggung iuran pensiun untuk Benko sebesar 100.000 serta iuran jaminan hari tua JHT sebesar 2% dari gajinya. Berapakah besar PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan Benko tahun 2016 setiap bulannya? Untuk penyelesaiannya, perhitungan PPh pasal 21 yang terutang oleh wajib pajak atas nama Benko. Penghasilan gaji sebulannya 4 juta, tunjangan transport 500.000, tunjangan makan 750.000, premi jaminan kecelakaan kerja 20.000, premi jaminan kematian 16.000. Jadi total penghasilan brutonya 5.286.000. Untuk pengulangannya, biaya jabatan 5% dikalikan penghasilan bruto 5.286.000 maksimal dikenakan sebesar Rp264.300. Untuk iuran JHT-nya 80.000, untuk iuran pensiunnya 100.000. Jadi jumlah pengulangannya Rp444.300. 300. Untuk penghasilan neto sebulan
dapatkan dari jumlah penghasilan bruto dikurang dengan jumlah pengulangan. Dapatlah penghasilan Rp4.814.700. Untuk penghasilan neto setahun dikalikan 12 bulan, maka dapatlah Rp58.100.400. Untuk PTKP-nya, karena dia kawin dan tidak memiliki tanggungan, maka dapatlah PTKP sesuai dengan ketentuan yang ada di undang-undang. Dapatlah Rp58.500.000. Untuk mencari PKP-nya, penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP-nya, mendapatkan minus Rp399.600. Jadi, PPh pasal 21 untuk setahun yang dikenakan oleh Bento sebesar 5% dikali minus Rp399.600, dapatlah minus Rp19.980 untuk pajak terutang dalam setahun. Untuk dalam sebulannya, kita bagikan 12 bulan, dapatlah minus Rp1.665 untuk dalam sebulan. Jadi, PPh yang terutang oleh Bento untuk setiap bulannya yaitu sebesar minus Rp1.665.000. PT Ulansari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perabotan. Adapun data keuangan kegiatan usaha di tahun 2020, penerimaan brutonya 150 miliar, harga pokok penjualan sebesar 70 miliar, biaya administrasi dan operasional 20 juta. Kemudian, di luar kegiatan usaha PT Ulansari memperoleh penghasilan dari penyewaan mesin yang dimiliki perusahaan tersebut sebesar 50 juta. Hitunglah berapa besar pajak penghasilan terutang jika masih terdapat kerugian di tahun 2018 senilai 200 juta. Di sini kita akan menghitung PPh terutang WT Badan. Peredaran usahanya 150 miliar. Harga pokok penjualannya 70 miliar. Maka untuk menghasilkan bruto, peredaran usaha dengan harga pokok penjualan dikurang, maka dapatlah penghasilan brutonya 80 miliar. Di sini kita juga menghitung biaya yang dikenakan, yaitu biaya operasional dan administrasi 20 juta. Maka untuk menghasilkan neto usahanya juga, penghasilan bruto dikurang dengan biaya operasional dan administrasi, dapatlah hasilnya 79 miliar 980 juta. Penghasilan lain-lainnya 50 juta, yaitu ditambah dengan neto usaha, dapatlah penghasilan neto dalam negeri 80 miliar 30 juta. Penghasilan neto luar negerinya tidak ada, maka diberikan nilai 0. Penghasilan neto dalam negeri ditambah dengan penghasilan neto luar negeri, maka dapatlah penghasilan neto 80 miliar 30 juta. Kompensasi kerugian maksimal 5 tahun 200 juta, maka penghasilan neto dikurang dengan penghasilan kerugiannya maksimum 5 tahun, dapatlah PKP-nya yaitu 79 miliar 830 juta. Di sini kita juga mencari pajak penghasilan terutang yaitu 22% dikali dengan hasil PKP-nya yaitu 79 miliar 830 juta, dapatlah hasilnya 17. Tuan Prabowo berstatus nikah dan memiliki hak tanggungan bekerja pada PT Tak Mau Rugi. Pada bulan April 2013, PT Tak Mau Rugi setiap bulannya membayar gaji untuk Tuan Prabowo sebesar 5 juta. Tunjangan transport dan tunjangan makan masing-masing 340.000 dan 1.740.000. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing sebesar 55.000 dan 35.000. Setiap bulan Tuan Prabowo membayar iuran THT sebesar 200.000 dan iuran pensiun sebesar 225.000. Berapakah biasanya PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan Tuan Prabowo setiap bulannya? Penyelesaian perhitungan PPh terutang pada Tuan Prabowo: penghasilan gaji sebulan 5 juta, tunjangan makan 1.740.000, tunjangan transport 340.000, premi asuransi kecelakaan kerja 55.000,
premi asuransi kematian 35.000. Dijumlahkan semuanya dapatlah hasil total penghasilan bruto, yaitu sebesar 7.190.000. Untuk pengulangannya, iuran THT sebesar 200.000 dan iuran pensiun sebesar 225.000. Jumlah pengulangannya sebesar 425.000. Untuk penghasilan neto sebulannya, dari total penghasilan bruto dikurang jumlah pengulangannya, dapatlah hasil neto sebulan sebesar 6.765.000. Untuk penghasilan neto setahunnya, Julio kerjanya mulai dari bulan April sampai Desember, tercatat 9 bulan. Jadi untuk 9 bulan dihitung dalam setahun. Jadi hasilnya 9 bulan dikali 6.765.000, hasilnya dapat 60.885.000. PTKP-nya dia kawin dan memiliki 2 tanggungan. Jadi PTKP-nya sebesar 67.500.000. Hasil PKP-nya yaitu hasil neto 9 bulan itu dikurangkan sama PTKP, jadi hasilnya PKP, dan dapatnya minus 6.615.000. Untuk PPh pasal 21 selama 9 bulan 5% dikali minus 6.615.000, hasilnya dapat minus 330.750. Untuk BPH pasal 21 sebulannya 330.750 rupiah dibagi 9 bulan, hasilnya minus 6.750 rupiah. Tuan William, kawin dan tidak mempunyai tanggungan, adalah warga negara Belanda yang mulai bekerja di Indonesia tanggal 2 Juni 2013 pada PT Kincir Angin dan mendapatkan gaji sebulan sebesar 4 juta. Tunjangan jabatan 400.000 dan tunjangan keluarga 200.000. Perusahaan menanggung premi asuransi kecelakaan kerja dan premi kematian masing-masing sebesar 75.000 dan 50.000. Sementara itu, setiap bulan Tuan William membayar iuran THT sebesar 5% dari gaji pokoknya dan iuran pensiun sebesar 100.000. Berapakah PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan Tuan William di tahun 2013? Di sini kita akan menghitung PPh pasal 21 yang terutang. Penghasilan gaji sebulannya 4 juta, tunjangan jabatan 400.000, tunjangan keluarga 200.000, premi asuransi kecelakaan kerja 75.000, premi asuransi kematian 50.000. Maka semua jumlahnya itu ditambah dapatlah total penghasilan brutonya 4.725.000. Pengurangan iuran THT 200.000, iuran pensiun 100.000 ditambah, maka dapatlah hasilnya pengurangan 300.000. Untuk mendapatkan penghasilan neto sebulan, penghasilan bruto ditambah dengan pengurang yaitu 4.725 dikurang dengan 300.000, maka dapatlah hasilnya 4.425.000. Penghasilan neto setahun 12 dikali 4.425.000 dapatlah hasilnya 53.100.000. Di sini kita akan menghitung PTKP. Kawin tidak mempunyai tanggungan yaitu wajib pajak 54 juta, status kawin 4.500.000, dapatlah penghasilan kena pajaknya 58.500.000. 53.100.000 dikurang dengan 58.500.000 dapatlah hasilnya 5.400.000. Di sini kita juga akan menghitung PPh pasal 21 selama sebulan 5% dikali 5 juta
PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang TBK. Adapun Duta Keuangan Kegiatan Usaha di tahun 2019, penerimaan brutonya adalah 200 miliar, harga pokok penjualan sebesar 80 miliar, biaya administrasi dan operasional yaitu 30 juta. Kemudian di luar kegiatan usaha, PT ABC memperoleh penghasilan dari penyewaan mesin yang dimiliki perusahaan tersebut sebesar 40 juta. Hitunglah berapa besar pajak penghasilan terutang jika masih terdapat kerugian di tahun 2017 senilai 200 juta. Di sini kita akan menghitung PPh terutang WP badan. Peredaran usahanya 200 miliar, harga pokok penjualannya 80 miliar. Peredaran usaha dengan harga pokok penjualan dikurang, maka dapatlah penghasilan brutonya 120 miliar. Di sini kita juga akan menghitung biaya yang dikenakan, yaitu biaya operasional dan administrasi 30 juta. Penghasilan bruto dikurang dengan biaya operasional dan administrasi dikurang, maka dapatlah penghasilan neto usaha 119 miliar 970 juta. Di sini penghasilan lain-lainnya itu terdapat dari peminjaman alat mesin yaitu 40 juta. Penghasilan neto usaha dengan penghasilan lainnya itu ditambah, dapatlah penghasilan neto dalam negeri 120 miliar. Di sini penghasilan neto luar negerinya tidak ada, maka kita kasih nilai 0. Penghasilan neto dalam negeri ditambah dengan penghasilan neto luar negeri, yaitu dapatlah penghasilan neto 120 miliar 10 juta. Kompensasi kerugiannya yaitu maksimum 5 tahun yaitu 200 juta. Maka penghasilan neto dengan kompensasi kerugiannya dikurang, maka dapatlah hasil PKP-nya 119 miliar 810 ribu juta. Pajak penghasilan terutang yaitu 22% dikali dengan hasil PKP-nya yaitu 119 miliar 810 juta, dapatlah hasilnya 26 miliar 358 juta 200 ribu. Bambang Eko kawin mempunyai 3 tanggungan, bekerja pada PT Chandra Kirana pada bulan April 2014. PT Chandra Kirana setiap bulannya membayar gaji untuk Bambang Eko sebesar 6 juta. Tunjangan transport dan tunjangan makan masing-masing berjumlah 500.000 dan 2.500.000. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing sebesar 70.000 dan 45.000. Setiap bulan Bambang Eko membayar iuran THT sebesar 100.000 dan iuran pensiun sebesar 200.000. Berapakah besarnya PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan Bambang Eko setiap bulannya? Baiklah, di sini kita akan menghitung PPh pasal 21 yang terutang. Di sini kita mendapatkan penghasilan gaji sebulan yaitu 6 juta, tunjangan makan 2.500.000, tunjangan transport 500.000, premi asuransi kecelakaan kerja 70.000, premi asuransi kematian 45.000. Di sini kita akan totalkan semuanya itu ditambah, yaitu dapatlah total penghasilan bruto 9.115.000. Pengurang iuran THT 100.000 dan iuran pensiun 200.000. Jumlah pengurang di sini yaitu iuran THT dan iuran pensiun ditambah, dapatlah hasilnya 300.000. Untuk mendapatkan neto sebulan, total penghasilan bruto dikurang dengan jumlah pengurang 9.115 dikurang 300, dapatlah penghasilan neto sebulan yaitu 8.815.000. Penghasilan neto setahun, di sini dia bekerja di bulan April ke Desember yaitu 9 bulan, dapatlah 9 dikali neto sebulan yaitu 8.815, dapatlah hasilnya 79.335.000. Di sini kita akan menghitung PTKP
yaitu PTKP kawin mempunyai 3 tanggungan. Wajib pajak yaitu 54.000, status kawin 4.500.000. Di sini dia mempunyai tanggungan 3 anak, maka dapatlah 13.500.000. Penghasilan kena pajak yaitu jumlah dari wajib pajak, status kawin dan tanggungan 3 anak ditambah dapatlah hasilnya 72 juta. Soal berikutnya, Sandi berstatus kawin dan tidak memiliki tanggungan. Dia adalah seorang warga negara Jerman yang mulai bekerja di Indonesia bulan Juni 2018 pada PT Telkom, yang mendapatkan gaji sebulan sebesar 5 juta, tunjangan jabatan 300.000, tunjangan keluarga 500.000, perusahaan menanggung premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian masing-masing sebesar 80.000 dan 70.000. Sementara itu, setiap bulan Sandri membayar iuran THT sebesar 5% dari gaji pokoknya dan iuran pensiun sebesar 80.000. Berapakah PPh terutang atas penghasilan Sandi di tahun 2018? Untuk penyelesaian perhitungan PPh terutang, penghasilan gaji sebulan 5 juta, tunjangan jabatan 300.000, tunjangan keluarga 500.000, premi asuransi kecelakaan kerja 80.000, premi asuransi kematian 70.000, dijumlahkan semuanya dapatlah hasil total penghasilan bruto sebesar 5.950.000. Untuk pengulangannya, iuran THT sebesar 250.000 dari gajinya dikali 5% dan iuran pensiunnya 80.000. Jumlah pengulangannya total 330.000. Untuk penghasilan neto sebulan dari 5.950.000 dikurang 330.000, dapatlah neto sebulan 5.630.000. Untuk neto setahun dikalikan 12 bulan, dapatlah hasilnya 67.440.000. Untuk PTKP-nya berstatus kawin dan tidak ada tanggungan, PTKP-nya 58.500.000. Untuk PKP-nya sebesar 8.940.000. PPh pasal 21 setahun adalah 5% dikali PKP 8.940.000, hasilnya dapat 447.000. Untuk PPh sebulannya dibagi lagi 12 bulan, dapatlah PPh-nya sebulan 37.250 rupiah. Berikut ini adalah soal pajak penghasilan terutang berdasarkan norma perhitungan. Pertama, dosen Wanda berstatus kawin dan tidak ada tanggungan, memiliki penghasilan bruto sebesar 200 juta selama tahun 2019 dan mendapatkan penghasilan dari bisnis penjualan online sebesar 80 juta. Berapakah pajak penghasilan terutang berdasarkan norma perhitungan? Jika diketahui presentasi norma untuk dosen 25% dan penjualan online 15%. Untuk penyelesaiannya, penghasilan bruto sebesar 200 juta dikali 25% dapatlah penghasilan neto dosen 50 juta dan penghasilan bruto penjualan online 80 juta dikali 15% dapatlah penghasilan neto penjualan online 14 juta. Total penghasilan neto keseluruhannya 50 juta ditambah 12 juta, hasilnya 62 juta. Dan PTKP-nya dia berstatus kawin, tidak memiliki tanggungan. PTKP-nya 58.500.000. Untuk PKP-nya dari total penghasilan neto dikurang PTKP dapatlah 3.500.000. Untuk PPh terutangnya 5% dikali PKP.
hasilnya 175.000. Soal berikutnya yaitu Insinyur Surawati merupakan seorang penulis yang juga berprofesi sebagai penerjemah. Beliau belum menikah tetapi memiliki satu tanggungan orang tua. Setiap bulannya di tahun 2020 penghasilan bruto penerjemahan sebesar 300 juta dan mendapatkan fee dari penulis 60 juta. Berapakah besar norma perhitungan jika penerjemahan dikenakan 60% dan penulis 20%? Untuk penyelesaiannya, penghasilan bruto 300 juta dikali 60% dapatlah neto 180 juta untuk penerjemahan. Untuk penulis, penghasilan brutonya 60 juta dikali 20% dapatlah penghasilan neto penulis 14 juta. Total penghasilan neto 180 juta ditambah 12 juta hasilnya 192 juta. Untuk PTKP-nya berstatus tidak kawin tetapi memiliki tanggungan 1. PTKP-nya 558.500.000. Untuk PKP-nya total penghasilan neto dikurang PTKP dapatlah hasil PKP 133.500.000. PPh terutang dihitung dalam dua golongan tarif yaitu 5% dikali 50 juta dan 15% dikali 83.500.000. Mengapa dikalikan dua golongan? Karena hasil PKP sesuai dengan ketentuan melebihi 50 juta maka dikenakan tarif golongan. Jadi total PPh terutang 2.500.000 ditambah 12.525.000 dapatlah keseluruhannya 15.025.000 untuk dalam setahun. 司權就係參考學生數字作更加新聞，standing taxation，您就 match 呢個考試學歷嘅一個網絡時間。